Ini motor 650 cc, harganya 200 jutaan, minta di custom juga. Konsepnya sih sebenarnya nggak terlalu susah ya, tapi ribet banget bikinnya. Single seat, tapi bisa minta boncengan. Tapi jadinya menurut gue oke sih ya, ubahannya simple, kesan bobbernya tuh dapet banget, bulky banget motornya cuy. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Di episode kali ini, Katros dapat klien. Ini motornya dari Royal Enfield Super Meteor 650 cc cuy. Yang dari pabrik ya tampilan standarnya kayak gini. Nah ini requestnya minta di custom jadi style bobber, single seat. Tapi bisa boncengan. Padahal menurut gua bahan ini udah cukup oke ya. Buat kalian yang kurang familiar sama Royal Enfield Super Meteor 6,5 ini, ada baiknya gue jelasin dikit soal latar belakang motor ini biar kalian tahu, biar kalian kenal gitu ya. Royal Enfield Super Meteor 650 terinspirasi dari warisan legendaris perusahaan yang udah ada sejak tahun 1950-an. Meskipun mengusung teknologi modern seperti mesinnya yang udah twin cylinder, 648 cc, berpendingin radiator, desainnya tetap menghormati gaya cruiser klasik ala tahun 1960-an. Fakta menariknya adalah nama Meteor sendiri pernah digunakan Royal Enfield di era 1950-an. Sekarang, setelah berpuluh-puluh tahun, nama itu dihidupkan kembali lewat Super Meteor 650 yang memadukan nuansa vintage dengan sentuhan kontemporer. Tenaga maksimum motor ini sekitar 47 tenaga kuda atau HP pada putaran 7.250 rpm. Torsinya mencapai 52 Nm pada 6.500 rpm. Motor ini memiliki 6 tingkat percepatan. Suspensi depannya sudah dibekali dengan tipe upside down, sedangkan yang belakang mengusung model dual shock absorber. Rem depan belakangnya sudah disc brake dengan ABS dan berat motor ini mencapai 241 kg. Terakhir, kapasitas bahan bakarnya sanggup menampung bensin sebanyak 15 liter. Cukup lah ya kalau buat touring. Dengan kombinasi mesin yang bertenaga dan desain klasik yang elegan, Super Meteor 650 siap memberikan pengalaman berkendara yang nyaman sekaligus stylish. Jadi kalian bisa merasakan sensasi berkendara sebuah sejarah yang telah diperbarui dan dipadukan dengan inovasi terbaru. Nah singkat cerita, akhirnya kemarin kita buatin lah sebuah desain. Desainnya jadinya seperti ini cuy. Cuman ketika desainnya ini udah jadi, ternyata ada request tambahan. Kalau kalian lihat ya, ini kan style bobber, single seat. Jadi dia joknya itu nggak bisa boncengan, bagian belakangnya nggak ada gitu kan. Ownernya minta request tambahan untuk dibikinin tetap looks-nya itu single seat, tapi bisa di-extend bagian joknya supaya bisa dikeluarin. Akhirnya kita harus mikirin improvisasi di bagian belakangnya cuy. Untuk desainnya sih nggak berubah, tapi gimana caranya untuk nerapin desain seperti itu tapi bisa keluar jok dari bagian belakang. Itu ribet banget sih ya. Setelah semuanya beres, desainnya juga udah deal, akhirnya motor langsung dikirim. Ini dikirimnya pakai paketan gitu gede ya. Motornya diturunin, kita buka packagingnya semua, langsung dioper ke bengkel Katros untuk dikerjainnya. Nah, seperti apa hasil akhirnya? Langsung aja gue mau ajak kalian kita lihat motornya nih, Royal Enfield Super Meteor. Sekaligus mungkin nanti ada beberapa footage yang gue selipin ketika tim Katros ngerjain perbagian motornya. Ini dia, Royal Enfield Super Meteor 650 bobber style, ubahan tipis-tipis, by Katros Garage. Oke, jadi langsung aja gue mau bahas, kita lihat detailnya pertama dari bagian kaki-kakinya dulu nih cuy. Ya seperti kalian lihat tadi ya, si Royal Enfield Super Meteor 6,5 ini basic kaki-kakinya itu khususnya velgnya. Bawaan velg itu adalah velg palang cuy, ukurannya juga beda ya. Nggak 16-16 seperti yang sekarang. Nah jadi kemarin itu setelah sampai, pertama kali kita lakuin adalah langsung setup bagian kaki-kaki. Dimana bagian tromol, velg kita semua ganti baru. Ya secara keseluruhan sih sebenarnya untuk setup kaki-kaki ini satu hal yang baru ya. Kita baru pertama kali ngekonversi motor Royal Enfield Super Meteor ini dari aslinya model palang jadi ke velg jari-jari. Untuk bagian tromolnya sendiri yang depan ini kita pakai dari copotan motor Yamaha. Tapi tentu aja kita custom lagi untuk bagian bushing kiri dan kanan supaya posisi rodanya itu tetap center. Dan untuk disc brake-nya kita masih tetap pakai bawaan standarnya. Cuman kita harus bikinin adaptor tambahan lagi supaya si cakramnya bisa kepasang.
Lalu untuk yang belakang itu full custom. Jadi tromolnya kita buat dari nol dan kita sesuaikan supaya si tromolnya itu bisa kepasang di bagian swing armnya Royal Enfield standarnya cuy. Lalu untuk velg ya, ini gue pakai produk dari aftermarket, bahannya aluminium, ring 16-16 depan dan belakang, jadi gue bikin sama ya. Dan lebarnya itu yang depan 3 inci, yang belakang 3,5 inci. Untuk bannya gue pakai Michelin, ukurannya yang depan ini 130/90 ring 16, sedangkan yang belakang 150/80 ring 16 juga cuy. Jadinya perpaduannya bulky banget ya, padat gitu cuy. Ngomongin suspensi di motor ini sebenarnya gue masih pakai bawaan standarnya, baik suspensi depan maupun suspensi belakangnya. Nah, yang belakang ini sebenarnya sama sekali kita nggak apa-apain ya, karena emang nggak ada request dari ownernya pengen diganti yang lebih keras atau lebih pendek. Tapi untuk bagian yang depannya, modelnya juga ini udah USD, salah satu kelebihannya dari Super Meteor ini. Jadi kelihatan suspensi itu kelihatan lebih bulky atau lebih padat, tapi udah kita downsize, kita bikin lebih pendek gitu cuy, dengan cara ya kita custom lagi untuk bagian dalamnya. Kita masuk mulai ke bagian body-body nih cuy ya, setelah kaki-kakinya beres. Pertama kali yang kita bikinin, karena kita kerjainnya dari kayak kaki, otomatis kita bikin spakbor depan dan belakang. Untuk spakbor depan dan belakang, ini kita bikin pakai material besi. Lebih tepatnya adalah plat galvanis yang tebelnya 1,2 mm. Ukuran spakbornya kita bikin nggak terlalu panjang seperti bawaan standar ya. Kita bikin lebih simpel, lebih pendek untuk bagian spakbor depan dan spakbor belakang. Untuk bracket di bagian spakbor depan, kalau kalian lihat ya, ini kita bikin juga nggak pakai besi behel biasa, tapi kita bikin lagi bentuk ulang dengan bracket spakbor depan yang bentuknya agak-agak sedikit lebih modern. Ngikutin dari bracket spakbor depan bawaannya cuy, yang bentuknya juga lebih futuristik gitu ya. Kalau kalian lihat yang spakbor belakang ini kita buat ukurannya lebih slim ya. Dan lebih pendek, kita bikin lebih simpel aja. Cuman di bagian samping ini kita pasangin atau kita bikinin bracket. Dan konstruksinya beda sekarang cuy. Kalau aslinya itu kan spakbornya diem, spakbor belakangnya. Roda belakangnya yang main ketika jalanan rusak. Kalau sekarang bentuknya karena lebih simpel, kita bikin spakbor belakangnya itu gerakannya itu barengan sama roda belakang. Jadi kalau roda belakangnya naik turun, suspensinya main, spakbornya juga ikutan main. Lanjut lagi ke bagian body-body ya. Sebenarnya secara keseluruhan body-body di motor ini masih banyak pakai bawaan standarnya. Contoh kayak misalnya bagian tangki. Tangki ini cuma kita repaint dan masih pakai bawaan standarnya juga. Dan bodi samping. Bodi samping ini juga masih pakai bawaan standarnya, bahannya plastik, cuma kita repaint aja. Nah, yang kita custom dan yang paling ngerepotin di project kali ini adalah bagian joknya cuy. Dimana bagian joknya ini kita buat ulang. Kemarin tuh sempat bikin 2 kali ya. Karena emang joknya ini bentuknya kemarin yang awal itu gue nggak suka. Dan akhirnya kita buat ulang lagi jadinya seperti sekarang. Proses pembuatan buat jok doang ini sekitar 2 mingguan sih. Dua minggu kalau buat bikin jok doang tuh sebenarnya lama. Tapi gue bisa kasih alasan kenapa lama. Gue kasih lihat ya. Ini dibuka. Siap. Saboncengan. Itu kenapa bikin joknya lama. Jadi selain bikin jok depan, kita juga bikin boncengannya yang bisa ngumpet seperti ini. Dan kemarin pekerjaannya kita mulai dari pembuatan rangka bagian belakangnya dulu nih cuy. Sasisnya pakai besi. Untuk bagian rangka di jok belakang itu kita bikin pakai ensel, jadi bisa diputar atau bisa ditidurin ketika nggak mau dipakai dan tinggal dikeluarin aja ketika mau dipakai boncengan. Dimensinya kita bikin nggak terlalu besar karena untuk pipanya sendiri kita gunakan diameter yang udah cukup besar, jadi udah makan tempat ketika dilipat di bawah jok utamanya. Nah, untuk material jok depan dan belakang ini atau jok utama dan jok boncengannya itu kita menggunakan jok MB-Tech. Warnanya hitam sih ya, simple. Teksturnya nggak terlalu kulit jeruk, jadi gue suka plain aja gitu. Dan untuk dimensi jok belakang kalau kalian lihat ini menurut gue emang cukup kecil, tapi percaya deh dipakai sih cukup nyaman ya. Nah, untuk ngeluarinnya sebenarnya ini ada kuncinya. Jadi ini nggak bisa dibuka cuy. Tadi udah gue keluarin ya. Nah, ini nggak bisa dibuka karena ada penguncinya juga. Penguncinya ada di sebelah kiri bawah. Jadi ada tuasnya yang kita bikinin memanfaatkan pengunci bawaannya. Ini tuasnya tinggal dinaikin aja, slep, joknya baru bisa dibuka kayak gini cuy.
Nah, dalamnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih di sini ada penguncinya dan lain-lain. Dalamnya, nah ini tinggal dilipat aja kalau misalnya nggak mau dipakai buat boncengan. Slep. Udah seperti ini, tinggal tutup lagi sampai terkunci lagi. Ada bunyinya. Nah, ini udah aman nih dipakai jalan. Nggak bisa kebuka sendiri gitu kalau dipakai. Oke, sekarang gue mau cobain kita tes duduk di motornya. Yang tinggi badan gue itu 160. Kita naikin motornya. Set. Iya, posisinya gue lupa lagi posisi duduk motor standarnya. Tapi yang jelas buat gue yang tingginya 160 ini posisinya masih napak. Kaki gue masih agak jinjit dan ini bisa napak ya, kiri kanan, bukan yang sebelah doang. Walaupun memang kalau kalian lihat kaki gue ini masih agak jinjit. Untuk posisi stangnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama yang standar ya, karena memang kita tidak melakukan rombakan yang masif di bagian setang ya. Cuma bagian grip gas aja yang kita ganti, ini pakai grip gas Ekatros seri RIP, terus pion bar N, udah. Selebihnya masih standar semua. Nah, kalau kita ngomongin posisi duduk, kita ngomongin jok, setang, dan footstep. Di mana bagian footstep ini udah kita ganti, udah nggak pakai standar lagi. Yang paling signifikan perbedaannya adalah posisi kakinya. Yang aslinya itu di motor ini dia agak sedikit ke depan atau front control. Nah ini posisi footstepnya kita udah rubah ke tengah yang jadi mid control alias middle control. Nah ini footstepnya kita pakai dari copotan motor Yamaha. Gue nggak pakai yang produk aftermarket. Kenapa? Karena gue pengen motor ini kelihatan kayak ya udah simple, rapi, kayak buatan pabrikan gitu. Selanjutnya karena motor ini emang buat dipakai harian, jadi perlengkapan kayak lampu-lampu juga wajib kudu ada. Lampunya, ini bagian depannya kita udah ganti pakai produk aftermarket, ini udah lampu LED. Terus untuk lampu sannya kita ganti produk aftermarket juga, yang ukurannya kecil. Posisinya kita taruh di samping kiri kanan lampu utama ini. Sampai untuk lampu sen belakang juga kita ganti pakai produk yang serupa. Posisinya itu ada di dekat shock breaker belakang. Nah untuk lampu belakangnya kita pakai ukuran yang lebih kecil, cuma posisinya bukan di spakbor belakang, tapi di samping roda belakang sebelah kiri, sekaligus untuk penempatan plat nomornya cuy. Sekarang gue mau cobain boncengan. Sal. Nah ini kita buka dulu. Nah, terus tapi gue bukain. Kita cobain ya. Yuk, naik gue dulu. Sip, naik lu. Nah. Enak. Hah? Enak. Ah, lu jangan menjilat lu. Enggak bener, kalau buat gue yang kagak, maksudnya kurus kayak gue gini enak sih mas. Oh iya emang, kalau kurus, gua akuin memang kalau badannya nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu, gue takut body shame deh, nggak lah ya, gemuk gitu harusnya sih aman. Tapi kalau untuk badan-badan yang masih masuk kategori ideal kayak Aksal atau lebih kurus itu masih aman posisi duduknya gitu. Enak emang? Coba, nggak lu mainin dong, kuat nggak? Mainin, kuat nggak? Nah, lu injek diri, lu diri, nah, injek cuknya, Di sininya. injek, Motor nanti mas. ya bersihin. Nggak naik, nggak coba. Udah diem. Nah, lu pegangan gue lah. Ini udah. Nah, coba injek gitu. Terus, kuat gak? Mantap. Iya. Kotor bang. Gue yang bersihin. Terakhir masalah knalpot nih. Motor 2 silinder 650 cc kalau knalpotnya standar sebenarnya suaranya juga udah oke ya. Gue suka gitu. Tapi ini kita custom lagi cuy. Lebih spesifik bagian silencernya kita ganti itu dengan ukuran yang lebih kecil. Dimana kalau misalnya kalian lihat ini silencernya model con biasa dan kita bikinnya outnya tuh tetap kiri dan kanan. Sekarang kita dengerin suaranya. Let's go. Meledak. Ya, namanya knalpot free flow, motor 2 silinder 650 cc, firing ordernya
lumayan oke, nggak yang oke banget ya, balik lagi sih suara motor 2 silinder itu selera pada akhirnya. Tapi menurut gue ini udah cukup oke sih ya. Walaupun emang agak keras tapi ya 650 cc. Overall suaranya emang cukup gahar banget sih. Nice. Kalau kalian lihat warna body ini sebenarnya polos warna hitam sesuai dengan request. Hitamnya kita pakai hitam metalik di bagian spakbor depannya plain, spakbor belakangnya juga plain. Nah, di bagian bodi sampingnya ini kita pasangin atau kita aplikasi dua garis ya maksud gue. Dua garis dengan siluet tipis ada tulisannya 650 gitu cuy. Jadi bayang-bayangan doang. Nah, yang cukup masif itu ada di bagian tangki. Dimana kalau misalnya kalian lihat bagian tangkinya sisi kanannya ini ada list warna silver, tapi itu pakai silver leaf ya. Jadi dia kalau kalian lihat lebih dekat tuh ada teksturnya kayak kertas dikucek-kucek gitu. Kertas aluminium foil dikucek-kucek. Tapi kalau dipegang tetap halus. Dan di bagian tengahnya ini request design dari ownernya. Jadi ada motif budaya di tengah-tengah tangki. Menurut gue ini yang bikin outstanding sih ya. Agak mencolok warnanya, tapi balik lagi ini sesuai selera. Ya masing-masing subjektif. Ini keinginan dari owner. Ya, itulah review singkat soal project dari Royal Enfield Super Meteor 650 yang dijadiin bobber. Sebenarnya ubahannya nggak masif ya, karena emang motornya juga ini kategorinya masih custom daily buat dipakai harian, masih aman banget. Gimana menurut kalian soal project kali ini? Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like juga, dan pastikan kalian subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Aten cabut. Peace!